Selamat bertemu lagi dengan saya dan selamat bertemu lagi dengan pelajaran sains. Kali ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan tentang besaran dan satuan. Namun sebelum kita mempelajari lebih jauh, mari kita mulai dari yang pertama tentang pengertian besaran dan satuan. Di dalam fisika, besaran itu diartikan sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi syarat sesuatu itu disebut besaran adalah jika bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya, panjang. Panjang itu bisa diukur, panjangnya 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan seterusnya. Massa. Massanya 2 kg, 3 kg, 4 kg, dan sebagainya. Kalau misalkan cantik tidak kategori besaran karena cantik tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi seseorang, misalkan anak itu cantik, tapi cantik itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Cantiknya berapa? 7, 8, 9. Maka cantik tidak dikategorikan besaran. Yang berikutnya, satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran, atau bisa dikatakan dalam bahasa kita, bahasa daerah kita mengatakan adalah satuan itu sebagai takaran. Misalkan meter, kilometer, kilogram, dan sebagainya. Mari kita sama-sama mempelajari lebih detail lagi untuk membedakan mana itu besaran, mana nilai, dan mana itu satuan. Misal, tongkat panjangnya 8 meter, maka yang disebut besaran adalah panjang, dan 8 adalah nilai dari besaran, dan kemudian meter adalah satuan. Contoh sekali lagi, kalau batu masanya 20 kg, maka massa ini adalah besaran, kemudian 20 ini adalah nilai dari besaran, dan kilogram adalah satuan. Contoh satu kali lagi, pohon tingginya 10 meter, maka tinggi ini adalah besaran, besarannya adalah panjang. Kenapa? Karena mengukur tinggi menggunakan alat ukur panjang. 10 merupakan nilai besaran dan meter merupakan satuan. Sekali lagi, tinggi ini disebut besaran panjang karena untuk mengukur tinggi adalah menggunakan alat ukur panjang, dan sejatinya mengukur tinggi adalah mengukur panjang, dan 10 adalah nilai besaran dan meter adalah sat. Oke, sekarang kita kembali kepada besaran. Besaran itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu disebut dengan besaran pokok. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu di dalam fisika dimaknai atau diartikan besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Besaran pokok itu jumlahnya ada 7, mulai dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, kuat cahaya, dan jumlah mol. Yang kedua itu disebut dengan besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau kombinasi dari besaran-besaran pokok. Contohnya luas, volume, kecepatan, dan lain-lain. Nah, seperti apakah besaran pokok itu untuk simbol, kemudian satuan, dan alat ukurnya? Mari kita pelajari sama-sama. Yang pertama, untuk besaran pokok panjang, itu simbolnya adalah L, dan kemudian satuannya adalah meter dan simbolnya adalah M. Sedangkan alat ukurnya itu adalah mistar atau penggaris atau roll meter. Yang kedua adalah massa. Massa itu simbolnya M. Satuannya adalah kilogram, simbolnya kg, dan kemudian alat ukurnya adalah neraca. Yang ketiga, waktu. Waktu simbolnya T kecil. Satuannya sekon atau detik, simbolnya S, alat ukurnya jam, stopwatch, atau arloji. Yang berikutnya
Yang keempat adalah kuat arus. Kuat arus simbolnya adalah I, dan kemudian satuannya adalah ampere yang disimbolkan dengan A. Alat ukurnya namanya ampere meter. Suhu itu simbolnya T besar. Satuannya Kelvin, atau kalau orang Indonesia itu menggunakan satuannya Celcius. Kelvin merupakan satuan suhu untuk standar internasional, simbolnya K, dan alat ukurnya adalah termometer. Yang nomor 6 adalah intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela, simbolnya CD, dan alat ukurnya adalah light meter, jadi pengukur cahaya. Yang terakhir, yang nomor 7, besaran pokok itu adalah jumlah mol. Jumlah mol tidak perlu alat ukur karena cukup menghitung molnya saja. Berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau besaran gabungan dari beberapa besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas itu panjang kali lebar. Panjang adalah besaran panjang dan lebar adalah besaran panjang. Maka bisa juga ditulis panjang kali panjang. Mengukur lebar itu juga sama dengan mengukur panjang. Alat ukurnya penggaris. Nah, panjang itu satuannya adalah meter dan lebar satuannya adalah meter, sama. Maka kalau panjang kali panjang maka meter kali meter. Maka kemudian satuan untuk luas adalah meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Berikutnya untuk volume. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dimana kalau panjang berarti ya besaran panjang, kalau lebar itu adalah sebenarnya besaran panjang, dan tinggi itu juga besaran panjang. Maka panjang kali panjang kali panjang. Jadi kalau panjang kali lebar kali tinggi itu ya meter kali meter kali meter. Demikianlah untuk satuannya. Nah, kalau lebar itu besaran panjang dan tinggi besaran panjang, maka bisa juga panjang kali panjang kali panjang, meter kali meter kali meter. Maka volume itu adalah panjang pangkat 3, maka satuannya meter pangkat 3. Berikutnya, contoh yang ketiga adalah massa jenis. Massa jenis ini adalah kombinasi dari besaran massa dan besaran volume. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Massa simbolnya adalah M dan volume simbolnya adalah V, di mana massa satuannya kilogram dan volume satuannya meter pangkat 3. Maka massa jenis itu satuannya kilogram per meter pangkat 3. Berikutnya jenis-jenis satuan. Berdasarkan alat ukurnya, satuan dibedakan menjadi dua. Yang pertama namanya satuan baku dan yang kedua satuan yang tidak baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang dapat digunakan di seluruh dunia dan nilainya selalu sama karena alat ukurnya terstandar. Contohnya meter, kilogram, skon. Nah, ini alat ukurnya standar. Di seluruh penjuru dunia itu sama. Yang kedua adalah satuan yang tidak baku. Satuan yang tidak baku ini karena alat ukurnya itu yang tidak standar. Contohnya lengan, jengkal, dan seterusnya. Lengan itu masing-masing orang panjangnya beda. Jengkal itu masing-masing orang itu jengkalnya beda. Nah, maka ini disebut dengan satuan yang tidak baku karena tidak standar, karena alat ukurnya tidak sama. Berikutnya, satuan itu berdasarkan wilayah, maka dibedakan menjadi dua. Ada satuan lokal dan satuan internasional. Satuan lokal adalah satuan yang cenderung dipakai di wilayah tertentu, tapi alatnya standar. Contohnya adalah sentimeter, gram, dan skon. Itu disebut dengan satuan lokal atau satuan CGS. Ini banyak digunakan di Indonesia. Satuan yang satu lagi namanya satuan internasional. Satuan yang dipakai di seluruh dunia. Meter, kilogram, dan skon. Jadi
Tapi kalau satuan lokal di Indonesia adalah CGS, centigram skon. Ini yang banyak digunakan sehari-hari. Sedangkan kalau dalam urusan internasional yang dipakai acuan adalah meter, kilogram, skon. Berikutnya adalah alat ukur. Ini adalah beberapa alat ukur yang akan digunakan setiap pembelajaran IPA mulai dari SMP, SMA hingga perguruan tinggi, dan akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, alat ukur panjang. Ini adalah penggaris milimeter. Terus kemudian ini mikrometer skrup. Ini waktu di SD belum pernah diajarkan, dan kemudian jangka sorong juga belum pernah diajarkan, dan ini yang akan fokus nanti dipelajari di SMP karena akan digunakan di SMA, perguruan tinggi, dan di kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya alat ukur massa. Nah, ini timbangan, satuannya kilogram, ini alat ukur massa. Namun dalam kehidupan sehari-hari banyak menyebutnya ini timbangan berat badan, padahal sebenarnya adalah mengukur massa karena satuannya adalah kilogram. Ini juga neraca, ini neraca lengan yang biasa dipakai oleh orang yang jualan di pasar. Berikutnya alat ukur waktu. Ini stopwatch, bisa juga jam. Terus kemudian alat ukur suhu seperti ini namanya termometer. Yang berikutnya adalah alat ukur kuat arus, namanya amperimeter, bentuknya seperti ini. Ada juga yang seperti ini, dan ada yang seperti ini. Berikutnya alat ukur intensitas cahaya atau light meter. Nah, seperti ini bentuknya. Bisa juga seperti ini. Ada satu lagi yang juga sama untuk mengukur intensitas cahaya adalah spektrofotometer. Ini mengukur intensitas cahaya pada panjang gelombang tertentu dan melewati sebuah materi. Dan yang terakhir adalah alat ukur volume yang bentuk bendanya tidak tetap atau tidak beraturan. Contohnya adalah batu. Nah, batu ini volumenya, ya, bentuknya itu tidak beraturan. Kalau diukur panjangnya menggunakan penggaris, kesulitan. Lebarnya diukur pakai penggaris, kesulitan. Maka untuk mengukur volumenya tidak bisa diukur panjang, lebar, dan tingginya. Maka menggunakan alat ukur namanya gelas ukur, atau ini gelas beker yang ada stripnya, yang ada skalanya, yang gunanya untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan.